Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibbai fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puja dan puji syukur kita berikan dan selalu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada satu manusia yang diutus, manusia terakhir yang Allah utus untuk membawa agama yang sangat mulia ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Amma ba'd. Ahibbai fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama kembali sama-sama belajar mengkaji salah satu matan dalam Al-Fiqh Asy-Syafi'i, dalam fikih Syafi'i, yaitu matan Abi Suja atau matan Al-Ghayah wa Taqrib karya Al-Qadi Abu Suja rahimahullah taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang macam-macam salat-salat sunnah. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu pembahasan yang baru, masih sama dalam kitab shalah, yaitu kita akan memasuki faslun fi syurutis shalah, syarat-syarat salat. Tayyib, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas syarat wajib salat, atau kapan seseorang sudah dibebani syariat. Salah satunya adalah syariat salat. Akan tapi pada pertemuan kali ini syarat yang kita maksud di sini ialah syarat sebelum melaksanakan salat atau syarat dari ibadah salat itu sendiri. Nah, langsung saja kita bacakan apa yang ditulis oleh Al-Qadi Abu Suja rahimahullah ta'ala dalam matannya. Dan insya Allah akan kita bahas bersama, kita sebutkan dalilnya dan kita terangkan. Qala Al-Qadi Abu Suja rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Faslun fi syurutis shalah. Pembahasan tentang syarat dalam syarat-syarat salat. Wa syara'itus sholati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a. Dan syarat sebelum mengerjakan salat itu ada 5. Jadi syarat yang disebutkan oleh Al-Qadi Abu Suja rahimahullah taala dalam matannya, syarat sebelum melaksanakan salat itu ada 5. Taharatul a'dha'i binal hadathi wan najasi wa satrul awrati bilibasin tahir wal wuqufu ala makanin tahir
wal ilmu bidukhulil waqt wastiqbalul qiblah. 5 syarat ini adalah taharatul a'dha'i minal hadathi wan najis. Sucinya anggota tubuh kita dari hadas dan juga najis. Jadi sebelum mengerjakan sholat disyaratkan tubuh kita telah bersih dari hadas dan najis. Dan telah kita pahami dan telah kita pelajari bersama, untuk hadas ini adalah kondisinya. Kondisi seseorang saat belum bersuci, yang mana bisa diangkat dengan wudhu atau mandi wajib. Hadas kecil dengan wudhu, dan hadas besar dengan mandi wajib. Atau saat tidak ada air bisa digantikan dengan tayamum. Adapun najis ialah barang atau suatu bentuk dari kotoran yang menempel di tubuh kita. Jadi itu perbedaan antara hadas dan najis, dan hal ini telah kita pelajari pada Kitabut Thaharah. Nah, syarat ini didasari dari hadis Rasulullah SAW bahwa beliau SAW pernah bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. La yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Oleh karena itu, bersuci atau sucinya anggota tubuh kita dari hadas dan najis adalah syarat pertama sebelum mengerjakan sholat. Dan itu juga sebabnya kenapa Kitabut Thaharah, pembahasan tentang bersuci, selalu ditempatkan di depan oleh para ulama fikih. Karena pentingnya hal ini. Wallahu a'lam. Dan syarat yang kedua adalah satrul aurati bilibasin tahir. Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Dan telah kita ketahui bersama bahwa aurat laki-laki ialah dari pusar sampai ke lutut, adapun perempuan seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Wallahu a'lam. Syarat ini didasari dari ayat dalam surat Al-A'raf ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid." Wahai bani Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah atau kenakanlah perhiasan-perhiasanmu inda kulli masjid, saat memasuki masjid, saat datang ke masjid. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan al-muradu bihi ath-thiyabu fis shalah. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah ath-thiyabu fis shalah. Menggunakan pakaian terbaik untuk menutup aurat saat hendak melaksanakan sholat. Jadi yang dimaksud dalam ayat, kenakanlah perhiasanmu saat mendatangi masjid, ialah gunakanlah pakaian terbaikmu yang menutup aurat saat hendak melaksanakan sholat. Wallahu a'lam. Dan sebelum kita lanjutkan, kita harapkan kepada seluruh mustami untuk mengecek kembali mikrofonnya untuk di-mute terlebih dahulu ya. Nah, kita kembali
kepada pembahasan, kita masuk ke syarat yang ketiga dari syarat-syarat sebelum melaksanakan sholat yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Suja rahimahullahu ta'ala dalam matannya. Wal wuqufu ala makanin tahir. Berdiri di tempat yang suci. Jadi bukan hanya pakaian kita yang suci, bukan hanya tubuh kita yang suci, akan tetapi tempat untuk sholat kita ialah tempat yang suci juga. Inilah pentingnya bersuci. Sebelum melaksanakan sholat, syarat pertamanya tubuh kita yang suci. Kemudian syarat yang keduanya, pakaian kita yang menutup aurat dan suci. Dan yang ketiga adalah kita berdiri di tempat yang suci. Hal ini didasari dari hadis tentang seorang badui yang masuk ke dalam masjid Nabi. Kemudian orang badui ini buang air kecil di salah satu sudut di dalam masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah kita ketahui bersama, di zaman itu masjid itu masih belum seperti sekarang yang lantainya terlapisi dengan keramik. Di zaman dulu alasnya masih tanah. Jadi ketika orang Badui itu buang air kecil, otomatis air kencingnya masuk ke dalam tanah. Seperti itu. Pada hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat untuk marah dan juga memerintahkan para sahabat untuk biroshilma, untuk menyiramkan air di tempat yang dijadikan tempat buang air kecil oleh orang Badui itu. Dari hadis ini bisa kita pahami bahwa air kencing tadi adalah hadas dan air kencing ini adalah najis dan perlu untuk diangkat, perlu untuk dibersihkan di tempat yang digunakan untuk sholat. Maka syarat ketiga sebelum mengerjakan sholat ialah lokasi kita sholat, tempat kita sholat, kita berdiri di tempat yang suci. Wallahu a'lam. Kemudian syarat yang keempat ialah wal ilmu bidukhulil waqt. Mengetahui masuknya waktu sholat. Mengetahui masuknya waktu sholat. Hal ini didasari dari ayat dalam surat An-Nisa, yaitu ayat 103, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam, oleh kaum mukminin, kitaban mauquta. Sudah ditentukan waktu-waktunya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita juga telah membahas waktu-waktu salat wajib. Yang mana waktu salat zuhur dimulai dari mulai turunnya matahari sampai bayangan suatu benda tingginya sama seperti benda itu. Kemudian masuk waktu asar sampai bayangan suatu benda seperti dua kali lipatnya. 2 kali lipat dari tinggi benda tersebut. Dan dipanjangkan lagi sampai terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari masuknya waktu maghrib. Hilangnya syafaqul ahmar masuknya waktu salat isya, dan begitu seterusnya. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan juga kita sempat membahas waktu-waktu salat sunnah, seperti waktu salat duha,
waktu salat malam, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa salah satu syarat salat ialah kita mengetahui bahwa sudah masuk waktu salat. Dan bisa kita pahami bersama, kita tidak mungkin mengerjakan suatu salat tanpa mengetahui bahwa sudah masuk waktunya. Contoh, kita belum tahu masuknya waktu salat zuhur. Kita hanya melihat sepertinya cuaca sudah sangat panas, ya udah kita salat zuhur. Nggak bisa gitu kan? Kita harus mengetahui dengan yakin bahwa sudah masuk waktu salat zuhur, baru kita bisa salat zuhur. Wallahu a'lam. Dan syarat yang kelima adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Hal ini didasari dari ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Maka arahkanlah wajahmu menghadap ke Masjidil Haram. Yaitu saat hendak sholat, arahkanlah diri kita menghadap kiblat, menghadap Masjidil Haram. Wallahu a'lam. Ini adalah 5 syarat sebelum mengerjakan sholat. Kemudian Al-Qadhi Abu Sujar rahimahullah ta'ala menambahkan, wa yajuzu tarkul kiblati fi halatain. Boleh seseorang meninggalkan syarat kelima, yaitu menghadap kiblat, fi halatain, dalam 2 keadaan. Yang pertama adalah fi syiddatil khauf, saat dalam kondisi takut, ada ketakutan yang menghantui kita. Yang mana ketakutan ini perlu kita pahami bersama, bukan hanya sekedar takut, akan tetapi sesuatu yang mengancam diri kita. Contoh, seseorang yang berada dalam peperangan. Seseorang yang berada dalam peperangan. Dia dalam keadaan takut. Dia takut jika dia menghadap kiblat, kemudian sholat, bisa saja dia diserang oleh musuh dari arah yang sebaliknya. Dan contoh-contoh lainnya, orang dalam keadaan takut yang mengancam jiwanya. Pada keadaan ini, orang itu diperbolehkan untuk meninggalkan rukun kelima, yaitu istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Dan hal ini didasari dari ayat dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 238 sampai ayat 239, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidzu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Hafidzu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat dan juga salat wusta, salat yang berada di pertengahan. Yang mana sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud salatul wusta di sini adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah fa in khiftum farijalan aw rukbana, dan apabila kalian takut farijalan aw rukbana, maka sholatlah dalam keadaan berjalan ataupun di atas tunggangan atau di atas kendaraan. Ibnu Umar menafsirkan ayat ini dengan perkataan mustaqbilil kiblati au ghairi mustaqbiliha. Baik itu menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Jadi dalam keadaan takut,
Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada hamba-hambanya untuk mengerjakan sholat tidak menghadap kiblat, baik itu saat hendak berjalan ataupun di atas kendaraan. Wallahu a'lam. Dan yang kedua, keadaan kedua yang diperbolehkan seseorang untuk sholat tanpa menghadap kiblat ialah finna filati fisafari ala rahilah. Dalam keadaan safar di atas kendaraan. Tapi ini khusus hanya untuk sholat sunnah, sholat nafilah. Adapun sholat wajib itu tidak diperbolehkan. Hal ini didasari dari hadis Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an, bahwasanya sahabat tersebut pernah mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsu tawajjahat bih. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya, salat di atas tunggangannya, haitsu tawajjahat bih. Menghadap ke mana tunggangannya menghadap. Jadi jika kita contohkan, jika Rasulullah SAW saat itu mengendarai atau menunggangi kuda atau onta, jika ontanya menghadap ke barat, sedangkan kiblat ada di timur, Rasulullah tetap menghadap ke barat. Seperti itu. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari ditambahkan yumi bi ra'sihi wa lam yakun yasna'uhu fil maktubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sholat di atas tunggangannya atau kendaraannya, yang mana sudah dijelaskan tadi, menghadapnya seperti menghadapnya tunggangannya, yumi bi ra'sihi, memberikan isyarat dengan kepalanya. Jadi saat hendak rukuk maupun sujud, otomatis tidak bisa melakukan seperti yang seharusnya. Maka Rasulullah yumi bi ra'si, mengisyaratkan dengan kepalanya. Walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasna'uhu, tidak pernah mengerjakan hal yang serupa fil maktubah dalam sholat wajib. Jadi dari hadis ini bisa kita pahami keadaan kedua di mana seseorang diperbolehkan untuk sholat tanpa menghadap kiblat ialah saat ia berada dalam safar di atas kendaraannya dan khusus untuk sholat sunnah. Adapun pada sholat wajib tidak dilakukan karena Rasulullah melakukannya hanya di sholat sunnah, tidak dilakukan di sholat wajib. Wallahu a'lam. Kemudian setelah Al-Qadhi Abu Suja' rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang syarat-syarat sebelum sholat, Al-Qadhi Abu Suja' rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita rukun-rukun sholat. Rukun-rukun dalam sholat. Faslun arkanus sholat. Wa arkanus sholati samaniyatu asyara ruknan. Dan rukun sholat ada 18. Yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Suja' rahimahullah ta'ala, rukun sholat ada 18. An-niyatu wal qiyamu ma'al qudrati wa takbiratul ihrami wa qiraatul fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha war ruku'u wa tuma'ninatu fihi war raf'u wal i'tidalu
wat-tuma'ninatu fihi, was-sujudu wat-tuma'ninatu fihi, wal julusu bainas sajdatain wat-tuma'ninatu fihi, wal julusul akhir wat-tasyahhudu fihi, was-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, wat-taslimatul ula wan niyyatul khuruji minas salati wa tartibul arkani ala ma dzakarna. Naam. 18 rukun. Banyak sekali, akan tetapi akan kita bahas bersama-sama. Dan kita sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah an-niyah. Dan telah kita ketahui bersama yang namanya setiap amalan harus diawali dengan niat. Maka rukun pertama dalam sholat ialah niat. Sebagaimana hadis yang pernah kita sebutkan, bahkan sangat sering kita sebutkan, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ilal akhir. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya suatu amalan semua tergantung apa yang diniatkan. Walikul limri'in manawa, dan setiap manusia memiliki niat yang berbeda-beda, memiliki apa yang dia niatkan. Hadis yang telah kita kaji berkali-kali dan insya Allah kedepannya akan selalu tersebut, selalu terucap hadis ini. Itu adalah rukun yang pertama. Dan rukun yang kedua adalah al-qiyamu ma'al qudrah. Berdiri jika mampu. Jadi bagi orang yang mampu untuk berdiri, maka berdiri ini adalah rukun dalam sholat. Jika ia tidak berdiri, sedangkan ia mampu untuk berdiri, maka sholatnya tidak sah. Karena salah satu rukunnya hilang. Hal ini didasari dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, wa illam tastati fa ala jan." Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, jika engkau tidak mampu untuk berdiri, fa qa'idan, maka dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fa ala jan. Jika engkau masih tidak bisa untuk melakukan duduk, maka sholatlah fa'ala janbin, bersandar, atau pada satu sisi. Wallahu a'lam. Dan rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Dan yang perlu kita pahami bersama, yang dimaksud dalam takbiratul ihram di sini adalah ucapan Allahu Akbar, pembuka untuk kita memasuki dalam rentetan pekerjaan sholat. Bukan mengangkat tangannya untuk takbiratul ihram. Jadi perlu kita pahami bersama, yang rukun ialah ucapan Allahu Akbar dalam atau saat kita membuka sholat. Allahu Akbar. Yang pertama kali itu adalah rukun. Adapun mengangkat tangannya ialah termasuk dalam sunnah. Wallahu a'lam. Yang mana sunnah-sunnah sholat insya Allah akan kita bahas setelah pembahasan rukun ini usai. Hal ini didasari dari hadis yang cukup panjang, yang insya Allah Ta'ala akan kita sebutkan, dan hadis ini juga akan menjadi dalil untuk rukun-rukun selanjutnya. Hadis yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Apabila engkau mengerjakan sholat, apabila engkau
hendak berdiri untuk mengerjakan sholat, fakabir, maka bertakbirlah. Ini adalah takbiratul al-ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an untuk kamu baca. Tsummarka hatta tatma'inna raqi'an. Kemudian rukuklah sampai kalian tumakninah dalam ruku. Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian berdirilah sampai kalian berdiri i'tidal. Kalian lurus dalam berdiri. Yang mana di riwayat atau di sebagian pembahasan ulama yang dimaksud i'tidal dalam hadis ini adalah sampai tulang kita kembali kepada posisinya. Itu sebagian penjelasan dari para ulama. Masjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai kalian tumakninah dalam sujud. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduklah, berdirilah untuk duduk di antara dua sujud sampai kalian tumakninah dalam sujud. Summaf'al dzalika fi kulli sholatika kulliha. Kemudian kerjakanlah hal ini fi kulli sholatika kulliha, dalam setiap salatmu, dalam setiap rakaat salatmu. Jadi satu hadis yang bisa mewakili banyak sekali rukun dalam salat. Wallahu a'lam. Jadi kembali ke rukun-rukun yang kita sebutkan, rukun yang ketiga ialah takbiratul al-ihram. Ucapan Allahu Akbar saat kita membuka sholat. Dan rukun yang keempat, wa qiraatul Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Hal ini didasari dari hadis Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi siapa saja yang belum membaca Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Tidak ada sholat bagi yang belum membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya. Jadi sangat jelas sekali hal ini. Itu adalah rukun keempat. Dan yang ditekankan di sini oleh Al-Qadhi Abu Suja' rahimahullah ta'ala, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan lafaz bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah. Kenapa Al-Qadhi Abu Suja' rahimahullah ta'ala menegaskan hal ini? Karena ini adalah salah satu ranah di mana ulama-ulama mazhab berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat dalam Al-Quran. Afwan, bukan termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Di antaranya adalah Imam Malik dan juga Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala. Yang mana jika berdasarkan mazhab Malikiyah dan juga Hanafiyah, ayat pertama dalam Al-Fatihah bukan Bismillahirrahmanirrahim, akan tetapi Alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i, yang mana sekarang kita sedang membahas fikih Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Itu adalah rukun keempat, membaca surat Al-Fatihah. Dan yang kelima adalah ruku.
Dan yang keenam adalah at-tuma'ninatu fi, tumakninah dalam ruku. Aslinya banyak sekali penjelasan atau perbedaan pendapat dari makna tumakninah atau ketenangan dalam rukun sholat. Sebagian ulama menjelaskan bahwa tumakninah itu saat seseorang cukup atau masih sempat untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim satu kali lagi. Itu sudah masuk tumakninah. Dan ada juga yang menjelaskan tentang hal lain, yang mana semua itu kembali kepada kita sholat dalam keadaan yang khusyuk, yang tenang. Kita ruku sampai kita merasa tenang dalam ruku kita. Kita berdiri dari ruku sampai kita tenang dalam berdiri. Begitupun dalam sujud, berdiri. Untuk duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan tumakninah. Dan yang ketujuh adalah warraf'u wal i'tidal. Berdiri dari ruku, i'tidal. Berdiri dari ruku, kita berdiri tegak, yang mana sebagian ulama menjelaskan sampai posisi tulang kita kembali seperti semula. Tulang rusuk atau tulang punggung kita kembali kepada semula. Wallahu a'lam. Dan juga rukun yang ke-8 adalah wat tuma'ninatu fi. Tumakninah dalam i'tidal. Yang ke-9 ada sujud, dan yang ke-10 adalah tumakninah dalam sujud. Dan yang ke-11 adalah wal julusu bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Dan yang ke-12 adalah tumakninah dalam duduk di antara dua sujud. Dan rukun yang ke-13 adalah wal julusu al-akhir, duduk tasyahud terakhir. Duduk tasyahud terakhir. Duduk yang sebelum salam. Dan rukun yang ke-14 wat tasyahhudu fihi, tasyahud dalam duduk terakhir, yaitu membaca bacaan tasyahud, yang mana ada beberapa riwayat. Ada yang at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Dan ada juga riwayat yang lain. Wallahu a'lam. Itu adalah rukun yang ke-14. Dan rukun yang ke-15 adalah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi, membaca sholawat dan salam kepada Nabi, yang mana hal ini didasari dari perkataan salah satu sahabat bahwasanya sahabat ini mengatakan kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi salatihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salatnya, kemudian menyebutkan lafaz salawat kepada Nabi, yang mana telah kita ketahui bersama dalam salat kita. Dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad, atau Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu adalah rukun yang ke-15. Dan rukun yang ke-16 ialah at-taslimatu al-ula, salam yang pertama. Jadi perlu kita ketahui bersama, yang termasuk dalam rukun sholat ialah salam yang pertama.
Jadi saat kita selesai dari proses sholat kita telah membaca tasyahud dalam duduk kita yang terakhir, dan juga sudah sholawat kepada Nabi, kita juga sudah membaca doa-doa yang sunnah, kemudian kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama yang ke kanan, itu adalah rukun. Sedangkan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, yang ke kiri itu adalah sunnah. Jadi jika seseorang menyudahi hanya ke kanan sekali, maka proses sholatnya sudah usai. Dan itu sahih. Sholatnya benar. Akan tetapi ia tidak melakukan sunnah. Karena yang termasuk dalam sunnah ialah salam yang kedua yang menghadap kiri. Wallahu a'lam. Dan yang ke-17, wa niyatul khuruji minas shalah. Niat untuk keluar dari sholat atau niat untuk menyudahi sholat. Yang mana sebagian ulama menjelaskan bahwa rukun yang disebutkan yang ke-16 ini adalah rukun yang marjuh, yang tidak kuat. Karena saat seseorang salam, maka itu sudah menjadi tanda bahwa ia keluar dari sholat. Tidak diperlukan niat khusus untuk menyudahi sholat. Wallahu a'lam. Dan rukun yang ke-18 adalah tartibul arkani ala ma dzakarna. Mengerjakan rukun-rukun ini secara tertib, secara urut, sesuai yang telah disebutkan. Yang mana rukun-rukun yang kita sebutkan tadi, yang banyak itu, diwakili dari hadis yang telah kita sampaikan di pembahasan takbiratul ihram. Hadis yang idza qumta ila sholati fakabbir tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan tsumma fa'al dzalika fi kulli sholatika kulliha. Hadis yang panjang yang mewakili sebagian besar dari rukun-rukun sholat yang telah kita sebutkan. Baik itu dari takbiratul ihram, ruku, berdiri dari ruku, i'tidal, sujud, duduk, baik itu duduk di antara dua sujud ataupun duduk untuk tasyahud akhir beserta dengan tumak-ninah-tumak-ninahnya. Naam, sampai sini berarti bisa kita pahami bersama bahwa rukun sholat ada 18. Dan jika kita permudah, itu ada 5 rukun yang bentuknya qauliyah, bentuknya ucapan, bacaan-bacaan. Dan sisanya adalah perbuatan. Yang bentuknya bacaan-bacaan ialah takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian tasyahud, kemudian sholawat kepada Nabi, dan yang terakhir adalah salam. Dan selainnya ialah rukun-rukun yang bentuknya adalah perbuatan. Dari itu niat, berdiri jika mampu, ruku, tumak-ninah dalam ruku, i'tidal, tumak-ninah dalam i'tidal, sujud, tumak-ninah dalam sujud, duduk di antara dua sujud dengan tumak-ninahnya, duduk untuk tasyahud terakhir dengan tumak-ninahnya, dan juga tartib atau melaksanakan semua ini dengan urut. Wallahu a'lam. Sampai sini semoga dapat dipahami dengan baik. Dan jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui
pesan grup. Nah, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.